Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami dari Jakarta di Alpoka, ala-ala podcast Yuka. Alhamdulillah kali ini saya kembali kedatangan narasumber marketing yang sungguh luar biasa, sudah tingkat internasional ya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Farah? Apa kabar Mbak Farah? Alhamdulillah sehat. Mbak Farah semakin hari kayaknya kalau netizen lihat mungkin bisa semakin cantik, ya, semakin tirus. Apa sih resepnya Mbak Farah sampai bisa terus fresh gitu dalam keseharian? Saya panggil loh kali ini. Baik Bapak, biasa aja Pak. Nggak ada rahasia apa-apa udah. Oke, kali ini saya dan Mbak Farah akan membahas dan membedah buku dari buku Seth Godin, yaitu adalah This is Marketing, ya. Di pembahasan podcast kali ini kita akan membahas bab 1, yang mana bab 1 di sini itu sangat benar-benar bagus banget ya untuk para netizen dan juga seluruh ya yang menyaksikan podcast ini, karena di sini kita akan membahas tentang pemasaran ya. Pemasaran di sini adalah pemasaran zaman dahulu dan zaman sekarang itu jelas berbeda, benar ya Mbak Farah ya? Iya, mungkin bisa langsung Mbak Farah dijelaskan dan diberi bedah dari buku Seth Godin ini tentang bisnis marketing. Silakan. Sebenarnya sih ini kita balik lagi ke marketing zaman dulu dan zaman sekarang ya Pak. Kayak kalau zaman dulu itu kan belum ada internet gitu. Dimana tuh pemasaran itu cuma TV dan radio, gitu kan. Masih Bapak udah lebih jauh dari saya gitu. Nah, terus kan kayak kalau misalnya TV dibuat itu ya buat iklan di TV gitu. Dan radio dibuat untuk iklan di radio. Tapi kalau zaman sekarang internet itu pasarnya tuh luas banget gitu. Bisa TV, internet, TV, radio itu udah semua audio, visual dan audio visual kan itu udah nggak ada batasan lagi Pak. Oke. Memang kalau kita melihat iklan-iklan zaman dulu itu saat kita menyaksikan sinetron misalkan, itu paling ini hanya berjalan di bawah ya. Iya. Ya, kalau sekarang kan sudah ibaratnya setengah TV itu malah iklan ya, sinetron dikecilin ya. Bahkan kadang tuh ada lagi di tengah-tengah sinetron itu ada iklannya. Oh gitu. Iya Pak, jadi kayak cuma film itu cuma sekotak gitu, dan itu iklan semua. Oke, memang jelas berbeda ya. Jadi kalau menurut Mbak Farah sebagai marketing sendiri, bagaimana cara mensiasati zaman dulu dan perkembangan zaman sekarang untuk dari segi marketing? Ya kayak tadi, kalau sekarang itu kan yang tadi aku bilang kayak kalau zaman dulu itu cuma gambar aja gitu, terus kalau radio cuma suara aja. Nah, kalau sekarang kan ada YouTube, ada Instagram gitu, dan TikTok gitu. Itu kan kayak menyatukan potongan-potongan puzzle dari yang berikutnya sebelumnya ya Pak. Jadi disatukan menjadi satu bagian utuh kayak gitu. Iya benar. Jadi memang untuk Sobat Yuka sangat sayang sekali apabila kita memiliki media sosial tapi itu tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan atau membranding ya usaha kita ya. Mungkin kalau misalkan contoh di saat ini apa nih yang bisa Bapak lakukan ya, misalkan kalau zaman dulu kan misalkan radio itu untuk sekarang udah agak turun lah ya kalau kita lihat dari zamannya, tapi kalau misalkan dari sekarang itu kita lebih ke ads ya kan. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya sih bisa juga, kayak radio itu kan sekarang peralihannya ke podcast Pak. Nah jadi kan sebenarnya itu nggak menghilang, cuma mungkin tergantikan gitu kan. Tapi untuk media tetap di internet gitu. Nah bisa juga kita mensiasati dengan podcast juga gitu kan. Kayak kayak webinar juga kayak gitu. Itu mungkin salah satu siasatnya juga Pak. Kayak gitu. Mbak Farah sendiri punya trik nggak untuk mensiasati bagaimana caranya biar kita bayar iklan nggak jebol, ibaratnya nggak kocek ya,
tapi bisa maksimal dalam atau mengikuti perkembangan marketing saat ini itu bagaimana menurut Mbak Farah? Kayak gini Pak, kan kayak misalnya kita mau buat iklan itu kita harus tahu target marketnya juga kan. Kayak mungkin kita jual baju bayi tapi sama anak SD gitu kan gitu. Jadi kayak sebenarnya kita harus tahu kita nih mau beriklan untuk siapa gitu. Gak bisa kayak kita mau beriklan buat semua orang. Gak mungkin kita jualan susu buat orang hamil ke kayak anak SMA gitu. Nah, jadi kayak salah satunya kita harus tahu siapa target market kita. Jadi kan kita nggak boncos gitu. Kalau zaman sekarang tuh boncos kan Pak. Yang kedua juga kayak kalau kita udah tahu target marketnya, nah kita harus menyesuaikan sama bahasa mereka gitu. Kayak misalnya kita ngomong sama sesama teman seumuran sama orang yang lebih tua itu kan bahasanya berbeda gitu kan. Kita juga harus menyesuaikan bahasanya sama target market kita juga. Dan satu lagi kayak kalau misalnya kita beriklan kan kita harus tahu tuh mau beriklan di mana kan. Nah itu juga harus sesuai sama yang tempat-tempat yang sering didatangi sama target market kita. Kayak misalnya nih kita jualan kartu nih, apa ini ada produk juga nih. Nih kan kalau itu kan kayak ada tumbler dan ini BTS itu kan K-pop gitu. Berarti kan emang targetnya ini kan remaja gitu. Nah bisa juga kayak misalnya anak kuliahan lagi. Itu kan bisa salah satunya kita beriklannya di kereta gitu kan. Bisa. Atau juga di Instagram kayak gitu. Jadi ya apa ya tempatnya juga tempat untuk beriklannya juga. Oke. Sangat menarik ya Sobat Iklan. Jadi ada tadi trik dari Mbak Farah adalah pertama itu adalah kita harus tahu dulu target market kita ya. Lalu kedua adalah bahasa ya. Bahasa yang harus kita pasang di iklan tersebut harus benar-benar sesuai dengan produk kita dan juga target marketnya. Lalu ketiga tadi adalah apa tadi tempat ya. Tempat itu adalah jangan sampai kita dua ini udah benar ya target market lalu bahasa tapi salah penempatan itu juga nggak bagus. Jadi sebelum kita beriklan ada baiknya berarti kita riset dulu ya. Kita pantau dulu nih mana yang mau kita tuju sesuai dengan bisnis kita. Sobat juga seperti itu ya. Nah lalu kalau dari buku ini itu kan memang benar-benar di bab 1 ini dijelaskan spesifik banget tuh dari zaman dulu ya sehingga bertahap ke era sekarang ya kan. Nah buku ini sangat membantu kita sebenarnya. Kita tidak bisa menghilangkan peradaban atau kebiasaan zaman dulu ya, tapi zaman dulu itu harus kita kembangkan ya, harus kita terus evaluasi dan kita upgrade. Nah menurut Mbak Farah bagaimana ya ibaratnya tadi kita sudah mengetahui untuk mensiasati era sekarang untuk beriklan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalkan di era saat ini kita sudah memasuki hampir 4.0 ya. Nah itu bisa nggak kita berjualan ya tanpa ibaratnya beriklan, itu bagaimana? Sebenarnya bisa-bisa aja ya Pak, pakai media organik ya. Tetap kita pakai media sosial, terus kayak dari website, dari YouTube gitu. Tapi kita nggak iklanin, tapi itu organik aja gitu kan. Kalau untuk di media sosial itu kan ada ads yang berbayar dan ada organik. Nah kalau yang organik itu emang lama, nggak kayak yang ads. Kalau ads kan kayak sekali kita tembakin kayak sesuai sama kita target market yang kita tuju, tapi cuma sebentar gitu. Tapi kan kalau misalnya yang organik itu gitu, walaupun emang dia jalannya itu lambat, juga secepat ads, cuma dia bakalan jalan terus gitu. Oke.
Berarti bisa ya, sangat bisa ya, dengan organik ya. Cuman mungkin butuh kesabaran nih sobat Ikat nih ya, kalau kita tidak ingin keluar uang, tapi produk-produk kita atau bisnis kita itu tetap bisa mengiklankan atau masyarakat tahu ya. Karena kalau menurut saya marketing yang paling bagus itu adalah mulut ke mulut, benar Pak ya. Betul sih. Jadi jangan malu ya, jangan ragu untuk sobat Ikat apabila ingin berjualan, apabila punya dagangan ingin dipasarkan, itu jangan malu dan jangan ragu ya, apalagi takut ya, karena pasti ada pasarnya atau ada yang beli ya. Nah, kalau kita melihat di bisnis PTSKI ini ya dari apa ya, kira-kira kita ini cocoknya berada di mana pasar kita? Oh, kalau pasar kita ya. Jelaskan kalau kita kan jual ini kayak adikat, terus sama klarian dari kartu member gitu. Nah, berarti kan target market itu kita ada di kayak perkantoran, terus juga di kayak bisnis owner, juga bisnis kayak apa sih, pemilik usaha gitu. Terus kayak juga bisa juga di kalangan sekolah juga, karena kan terkadang kan kadang-kadang ya pasti semua itu siswa butuh kartu pelajar gitu. Nah, bisa juga kita masuk ke kayak hotel gitu, itu kan bisa kartu itu apa namanya tuh, ID. Sebenarnya sih banyak ya Pak. Kalau saya jelasin satu-satu nggak kelar-kelar. Iya, kita bisa buat beberapa episode lah kalau kita membahas tentang PT Solusi Indonesia Indonesia. Oke, Bapak, kita juga sekarang sedang ibaratnya menargetkan atau punya pasar nih di kalangan BTS Army ya. Lalu kita juga ada di Kiko itulah seperti kita lihat saat ini ya. Jadi apakah ini salah satu bisa dikatakan dalam perkembangan marketing? Pasti, cuma targetnya yang berbeda. Targetnya yang berbeda, pasti punya, maksudnya tadi kan kalau yang lain itu kita formal ya Pak, kayak ke sekolahan, ke kantor. Kalau kita lebih formal, lebih ke kalangan anak-anak muda, terus kayak mungkin anak SMP pun udah bisa nih Pak dengan kayak BTS ini gitu. Karena kan namanya perkembangan zaman sekarang ini itu anak SD pun udah megang handphone gitu, dan mereka juga udah melihat media sosial gitu. Jadi pasti sama yang kayak ini, kayak top ini udah pada familiar Pak. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Ikat dan pembahasan dari buku bisnis marketing ya. Di bab satu ini ya, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita dengan Mbak Farah ya, karena memang untuk kita membahas bab 2, bab 3, bab 3 dan seterusnya itu sangat panjang sekali, dan mungkin nanti Sobat Ikat bisa bosan. Jadi akan kita bedah buku di sesi berikutnya. Iya, kita jadi berapa. Mungkin ada penyampaian terakhir Mbak Farah untuk sebelum saya closing sesi ini. Jadi ada sedikit kan bukunya mungkin kita bahas Pak. Jadi kita tuh sebagai pemasaran kita nggak boleh sifatnya memaksa, tapi lebih ke kita memberikan solusi apa yang bisa kita berikan buat kartu kita Pak. Jadi kayak misalnya kita jualan kartu ini karena mereka emang membutuhkan gitu. Jadi bukan kita yang Misongis ya. Mungkin misongis ya Mas. Kayak kita yang memaksa mereka untuk beli produk gue gitu. Tapi kita menawarkan solusi karena mereka punya masalah dalam kebutuhan itu.
butuh kartu gitu. Nah kita menawarkan ini loh, kita punya kartu yang bisa membantu kesusahan kamu gitu, kayak gitu. Jadi bukan memaksa tapi menawarkan solusi. Berarti sesuai dengan tagline Yukar adalah Yukar Solution Card of Indonesia. Jadi buat para sobat Yukar yang ingin atau punya kebutuhan untuk buat kartu, buat lanyard, buat akrilik seperti ini, tumbler dan lain-lain, kita siap memberikan solusi untuk Anda. Terima kasih Bapak untuk sesi kali ini ya. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, di bedah buku berikutnya. Jaga kesehatan dan terus bermotivasi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.